Untuk kali ini Bola Supporter kita mau bahas tentang SEA Games ya. Ini timnas U23 kita akan berlaga di SEA Games bulan depan, bulan Mei tepatnya tanggal 23 kalau nggak salah ya. Atau 12 ya, saya lupa. Nanti kalau dikoreksi. Dan ini kita ditargetkan emas ya pokoknya di SEA Games tahun ini. Dan untuk meraih target tersebut, Sintayong sudah memanggil 29 nama nih untuk menggelar TC. Saat ini masih di Jakarta dan rencananya nanti setelah tanggal 12 akan lanjut di Korea Selatan dan akan lanjut lagi ke Vietnam langsung, jadi nggak pulang ke Indonesia. Nah, menariknya dari 29 nama pemain yang dipanggil Sintayong ini ada nama-nama kejutan, ada juga pemain-pemain yang berkarir di luar negeri. Total dari 29 pemain ini ada 6 pemain, ada Asnawi, Pratama Arhan, ada Elkan Bagot, Egy, Witan, dan juga Sadil Ramdhani. Nah, ini menariknya ya, Wak ya, ini dari 6 pemain tersebut 2 sudah menyatakan atau ya bisa dibilang ragu lah mau gabung di timnas SEA Games. Kalau menurut Ula gimana lah? Dibahas dulu lah. Siapa aja yang kira-kiranya akan gabung nih untuk SEA Games atau TC di Korea Selatan? Kalau menurut saya dan mungkin harapan mungkin ya, mungkin ada benarnya bahwa Elkan Bagot itu bertahan di Ipswich Town karena dia sudah tembus tim utama, tinggal debut di League One. Pelatihnya mantan asistennya Ralf Rangnick. Jadi itu pengalaman sangat berharga bagi Elkan daripada cuma lawan Timor Leste, Myanmar, Filipina. Itu nanti nggak keuji sehingga dia gitu kan. Lebih bagus diuji di League One, dipakai di kualifikasi Piala Asia 2023 bulan Juni gitu. Nah itu kan Elkan Bagot sudah dilarang jelas kan sama klubnya. Terus yang kedua Sadil Ramdhani juga dia jadi peran utama di pertandingan pertama Liga Malaysia, dapat man of the match. Jadi dia sangat berpengaruh di Sabah FC kan. Jadi lebih baik dia berkompetisi di liga yang ada Jordan itu daripada suruh mengobrak-abrik Timor Leste yang mungkin Osvaldo Hai pun bisa gitu kan. Oke. Jadi kalau menurut Ula ini kan kita bedah dulu ya lah sedikit ya. Buat Bola Supporter yang belum tahu mungkin Sadil ini sudah jelas ya kalau Sadil ini dilarang sama pelatih FC Ong Kim Sue ya untuk ke SEA Games. Nah, tapi kalau Elkan Bagot ini masih ada kemungkinan, soalnya saya kurang tahu juga nih kalau League On ini selesai musim biasa ada playoff lagi atau udah selesai lah? Kita lihat dulu Ipswich Town-nya lolos babak playoff ya. Sekarang masih berpeluang. Babak regulernya kelar 1 Mei kalau nggak salah gitu. Ya, nah itu yang mau saya bahas. Kemungkinan kalau Ipswich Town nggak lolos ke babak selanjutnya, nah playoff promosi ya. Berarti kan selesai bulan Mei ya. Ada kemungkinan dia masih bisa gabung ke SEA Games, tapi nggak bisa ikut TC. Nah, ya sejauh ini yang baru terang-terangan nggak boleh itu Sadil. Nah, tapi untuk 5 pemainnya ini masih tanda tanya lah. Tapi kita tahu kemarin Asnawi lah ya masih sudah dinego lah sama Sintayong, lobby sama Sintayong. Nah, Pratama Arhan juga gitu. Kalau menurut Ula nih, gimana nih sisa 4 pemainnya, Egy, Witan, Arhan, sama Asnawi, bagusnya gimana? Apakah ikut SEA Games atau tetap di klub aja? Pertanyaan sangat bagus dulu ya. Ya jadi saya tadi buat skenario Egy Maulana Fikri kabur dari FK Senika. Karena apa? Karena gajinya kan ditunggak berapa bulan dari bulan September kan. Itu ya 3 pemain FK Senika sudah ada yang mogok kan, Vaclav Svoboda, terus Philip Ursula, terus satu lagi siapa? Itu kenapa? Karena dia sudah tidak digaji berapa bulan. Kalau sudah digaji berapa bulan, minimal 3 bulan, FIFA menyatakan itu pemain free transfer. Kalau pemain free transfer bisa tidak ikut latihan, bisa cari klub baru. Gitu kan. Nah, Egy kalau mau dia jiwa nasionalismenya tumbuh kan gitu kan, atau dia daripada tidak fokus main di FK Senika karena tidak gaji, mungkin dia bisa balik ke Korea Selatan, gabung ke timnas Indonesia sambil nyuruh agennya nyari klub baru. Itu skenario buat Egy. Sedangkan Witan mungkin kasusnya agak berbeda karena dia masih digaji Legia Dance kan. Jadi dia pemain pinjaman dari Malaysia. Dan dia juga lagi main bagus di FK Senegal. Jadi mungkin
dia kasusnya tidak seperti Egi, kita pisahkan kasusnya gitu kan. Jadi mungkin dia akan gabung ke FK Senika sampai akhir musim. Egi pun bisa begitu, tapi kalau dia mau mengikuti langkah saran saya ya mungkin silakan. Mungkin denger ya siapa tahu. Ya kalau Pratama Arhan saya kira akan lebih bagus bagi dia ya, supaya dia belajar beradaptasi dulu dengan Tokyo Verdy, level sepak bolanya Tokyo Verdy, level sepak bolanya Liga 2 Jepang. Dia belajar dulu sampai paling tidak debut lah ya, debut sekali 2 kali, baru dia balik bisa memperkuat timnas Indonesia U23. Atau kalau lebih bagusnya lagi ya nggak usah ikut SEA Games sekalian, karena ya kita di squad timnas U23 sudah ada Faris Andika, Ilham Rio Fahmi juga bisa di sisi kiri, dan level SEA Games tentu kan lebih rendah daripada J2 League kan. Jadi Arhan lebih baik menunggu sampai kualifikasi Piala Asia 2023 bulan Juni untuk bergabung dengan Indonesia. Satu lagi siapa? Asnawi juga sama. Asnawi ini saya kira ada hubungan patron kalian ya. Jadi Ansan itu di bawah, Sintayong itu di atas. Jadi Ansan akan mengikuti apa yang dikatakan Sintayong gitu. Jadi Sintayong minta Asnawi pasti gak dikasih. Saya kira gitu. Cool. Okay. Karena dia yang bawa kami ke situ. Dari 6 nama yang menurut Ula bisa silakan membela timnas di SEA Games lah ya, katakanlah gitu. Silakan Asnawi ya, karena Asnawi juga paling mungkin membela. Paling mungkin ya yang datang pemain di luar negeri. Oke, kita bahas sedikit komposisi skuadnya timnas U23 yang dipanggil Sintayong dulu nih lah. Kalau kita lihat ini kan kombinasi pemain seniornya ada Irfan Jaya, Farudin, ada Kambuaya, ada Mark Klok. Tapi kan cuma 3 ya yang boleh didaftarkan ke SEA Games ya. Kalau menurut Ula dari kebutuhan tim dan juga masih 6 pemain ini diragukan tampil ya lah ya. Siapa deh yang 3 pemain senior yang kira-kira akan memberikan dampak positif lah kalau dibawa ke SEA Games? Kita lihat ya, dari sisi back tengah itu kita cuma punya 3, Fakhrudin, Rizky Ridho, Alvandro Tiwangga. Jadi kalau Fakhrudin dibuang, siapa lagi backnya? Cuma 2 orang, karena Elkan nggak datang kan. Jadi mungkin Fakhrudin harus masuk gitu. Nah, terus posisi saya siapa? Irfan Jaya. Posisi saya yang dipanggil banyak, tapi Sadil nggak bisa datang, Eki nggak bisa datang, Witan nggak bisa datang kan. Cuma ada Ramai Romakik sama Irfan Jawari. Jadi kalau mau ada kedalaman di lini tengah, di sisi sayap, ya mungkin Irfan harus masuk gitu. Nah, sisanya Ricky Kambuaya sama Mark Klok ini gelandang di tengah ya. Ada beberapa nama yang cukup ya kompeten juga saya kira untuk level Asia Tenggara. Ada Rahmat Irianto, Sahrian Abimanyu, Marcelino Ferdinand, Raif Hatari. Ini 4 ini sudah cukup. Ketambahan Mark Klok atau Ricky Kambuaya. Jadi ada yang sisih ini dari Kambuaya atau Mark Klok. Ya mungkin karena Mark Klok dari dulu ngidam membela timnas Indonesia ya mungkin dia ada yang dikasih kesempatan gitu. Oke. Selain itu kayaknya Kambuaya ini sibuk banget ya, udah berapa lama ikut timnas terus di Persebaya, kayaknya butuh waktu istirahat juga ya. Betul sekali. Kembalikan performanya. Jadi kalau menurut Mark Klok nih, saya juga setuju lah. Mark Klok kayaknya lebih cocok ya. Oke, kalau dilihat itu dia pemain-pemain yang bisa kita lihat ya, bola supporter ya. Ada 29 pemain ini. Kalau terakhir lah, kalau ngelihat komposisi squadnya kayak gini, target emas masuk akal nggak? Bisa diraih atau nggak? Ini kan kalau bisa dibilang timnas senior yang diturunkan ke timnas U23 Gol ya. Jadi beberapa andalan di Piala AFF itu kan masih mudah dipakai di SEA Games masih bisa. Jadi kalau di Piala AFF yang level senior aja tembus final, ya ini harus tembus final. Dan karena lawannya seumuran atau lebih bawah dari umurnya kita, ya harus juara gitu. Oke. Ya, ini untuk bola supporter aja yang belum tahu ya. Kita tergabungnya di grup A bersama Vietnam, Myanmar, Filipina, Timor Leste, dan juga tuan rumah Vietnam. Nah, kita tunggu saja ini besok bulan Mei ya, bagaimana performa timnas kita di SEA Games. Jangan lupa beri dukungannya juga bola supporter, dan juga kalau bola supporter punya pendapat lain atau mungkin ada nama-nama lain yang menurut bola supporter layak untuk dipanggil ke SEA Games atau layaklah dilirik oleh Sintayong, bisa komen di bawah dan kita diskusi bareng-bareng ya. Dan terima kasih untuk Ula atas analisa-analisanya nih.
tajam sekali ya. Dan untuk Bola Supporter jangan lupa like dan subscribe di channel ini biar kita semakin semangat lagi bikin videonya, makin banyak video-video yang bisa Bola Supporter nikmati. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Supporter.